Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel, di channel yang ngebahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang. Nah, di video kali ini teman-teman saya mau bikin tutorial cara menjalankan orderan Maxim Bike ya 2024. Kebetulan di sini saya dapat orderan secara auto di Maxim Bike teman-teman ya. Ini orderannya nih. Jadi yang ada ikon kepala gitu ya, itu adalah titik lokasi penjemputan teman-teman. Dan saya ada di titik yang warna biru ya. Nah, di sini teman-teman, nanti tugas kita adalah menuju ke titik lokasi yang ada ikon kepalanya. Kita menuju ke situ dan menjemput customer. Nah, di sini ada juga waktu tunggu ya. Tiba dalam ini kan 1 lebih 18 detik kalau sekarang. Itu adalah estimasi kedatangan kita. Jadi kita nanti datang sampai ke titik lokasi itu kurang lebih ya segitu lagi lah ya, semenit lebih gitu. Terus kalau misalkan lebih dari batas waktunya gimana ya, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Yang penting jangan sampai sejam 2 jam ya, atau 30 menit ke atas ya. Atau kalau misalkan cuma 5 menit 10 menit ya, kita tinggal komunikasi saja kalau memang ada keterlambatan. Nah, itu kan ada fitur tindakan. Nah, di tindakan itu kita nanti bisa apa namanya, menggunakan fitur chat ya, chat kepada customer bahwa kita mau ke sana. Kan saya tadi sudah ngechat kan sama customernya kalau saya itu segera ke sana. Ini saya lagi siap-siap posisinya karena memang belum siap-siap, jadi kayak eh, menggunakan atribut terlebih dahulu gitu ya, siap-siap menggunakan kendaraan saya teman-teman. Nah, di sini sebentar lagi waktunya habis, cuman nggak jadi masalah. Nanti pas waktunya habis akan ada kayak nada dering gitu yang berbunyi dan ngasih peringatan kalau waktunya itu habis. Jadi kalau waktunya habis ya diusahakan kita segera menuju ke lokasi. Khawatirnya kan nunggu kelamaan si customernya. Dan nanti teman-teman, kalau misalkan kita itu sudah sampai di titik lokasi, kita klik sudah tiba. Dan di sini saya sudah mulai jalan. Bisa dilihat ya di bagian mapnya itu sudah mulai bergerak ya secara perlahan. Nah, ini orangnya bales tuh. Nah, oke, ditunggu katanya. Ini saya terus berjalan bergerak menuju ke titik lokasi teman-teman. Nah, nanti kalau sudah sampai di titik lokasi, jangan lupa untuk kita itu mengklik sudah tiba ya. Dan nanti kalau pas sudah diklik sudah tiba, petanya akan berubah ya, akan berubah menuju ke lokasi tujuan ya. Jadi ini kan lokasi penjemputan. Nah, nanti kita klik sudah tiba seperti ini. Nah, tuh dia akan berubah mapnya itu menuju ke lokasi pengantaran. Nah, nanti kita tinggal menuju ke lokasi pengantarannya sambil bawa si customer tadi ya, atau si penumpangnya. Nah, ini saya zoom teman-teman. Maksudnya saya agak jauhin ya. Jadi saya perkecil biar kelihatan tuh. Nah, titik pengantarannya itu dia yang ada benderanya ya. Tuh ada kayak ikon bendera. Kalau titik yang kepala tadi berarti si customernya teman-teman. Nah, kita nanti menuju ke situ. Dan di sini juga sudah ada rutenya, dan kita sebenarnya nggak harus sesuai dengan rute tadi ya. Yang penting cepat nyampe dan itu tidak menyebabkan sebuah pelanggaran ya. Poinnya adalah kita sampai ke titik pengantaran dengan selamat ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini kita ajak muter-muter sampai jauh banget ya, bisa kedetek ya. Tapi kalau kita memang menuju ke lokasi yang memang dia itu lebih cepat, yaitu nggak jadi masalah teman-teman.
Nah, dan di sini saya lagi nungguin si customernya karena tadi dia juga lagi ada yang diambil ya, jadinya agak lama nungguinnya. Dan nanti teman-teman kalau si customer sudah naik ya, jangan lupa untuk kita itu klik mulai jalan. Ingat ya, kita klik mulai jalan dan kita nanti setelah klik mulai jalan baru kita klik selesai kalau sudah sampai di titik pengantaran ya. Ini kan titik penjemputan teman-teman. Ini ceritanya saya tadi itu lupa ya. Ini kan saya rekam dulu nih. Saya rekam dulu baru saya dubbingin ya. Ini saya lupa klik mulai jalannya. Nanti jangan ditiru teman-teman ya. Cuma nanti dalam kondisi tertentu biasanya ada hal-hal seperti ini. Jadi kita tuh kayak lupa klik mulai jalannya teman-teman. Sehingganya kalau sudah terjadi seperti itu ya mau nggak mau ya kita harus nunggu dulu beberapa menit gitu ya. Nah, di sini saya sudah mulai jalan ya, perlahan tuh bisa dilihat teman-teman. Titiknya sudah mulai bergeser ya. Ini agak kegeser HP-nya. Tapi saya secara perlahan sudah mulai jalan menuju titik lokasi pengantaran ya. Ini karena HP-nya saya taruh di dashboard, kegeser-geser dia. Tuh, nggak sengaja kepencet kan. Teman nanti saya benerin lagi kok. Saya cek lagi. Nah, ini saya geser-geser lagi teman-teman. Nah, ini ya, tuh saya geser lagi sesuai dengan titik perjalanannya atau titik rutenya ya. Tuh. Nah, di sini saya nggak ngikutin map. Harusnya kan saya kan mengkol kan. Ini saya lurus teman-teman. Lurus ya, karena saya juga sudah tahu jalannya. Mana jalan yang terdekat. Kalau saya ngelewatin jalan yang tadi saya muter. Itu lebih jauh ya. Dari rute yang seharusnya. Jadi nggak masalah. Nggak masalah kalau misalkan kita itu memilih jalan sendiri ya atau rute sendiri tuh kan lebih deket yang lewat saya. Kalau saya ngikutin map di sini malah muter-muter, nah nggak jadi masalah jadi ya teman-teman ya. Nah di sini sebentar lagi nanti sampai. Saya tuh baru sadar ya ketika saya sudah sampai ke titik lokasi baru saya klik mulai jalan gitu. Harusnya mulai jalannya itu diklik pas customer itu naik ya teman-teman ya. Jadi jangan ditiru seperti ini. Klik mulai jalannya terlambat sayanya. Nah, nanti saya klik mulai jalannya itu malah sudah sampai ke titik lokasi. Ya karena tadi kan kadang-kadang kita nggak konsen. Nah nanti kedepannya teman-teman harus bisa lebih jeli lagi. Nah ini baru saya klik mulai jalan. Harusnya saya sudah klik selesai ya. Saya klik selesai karena sudah sampai ke lokasi pengantaran. Nah, dan di sini saya terpaksa nunggu beberapa menit ya, kurang lebih saya tadi itu 2 menit lah. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu cepat ya kan, dikhawatirkan dia kedetek ya. Masa nganter segini kok cepet banget gitu ya. Kalau 2 menit kan dengan jarak segini itu sedang. Tapi kalau misalkan teman-teman itu lupa di tengah jalan sih nggak jadi masalah ya, klik mulai jalannya gitu. Tapi kalau sudah sampai lokasi ya tunggu aja sekitar 3 atau 5 menit lah sambil nyantai gitu. Jadi nanti bisa dilihat juga kalau mau ngecek waktunya, cek di bagian di proses ya. Nanti di proses itu nanti bakalan terdetek waktu yang kita gunakan itu sudah berapa menit. Kalau saya di sini 2 menit karena emang jaraknya cuma 1,2 kilo. Jadinya saya nggak terlalu lama ya. Tuh, ini masih 1 menit waktu eksekusinya. Jadi saya biarin dulu. Ini tujuannya untuk kehati-hatian teman-teman ya, biar kita nggak kena pelanggaran ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa sudahlah terabas saja ya silakan ya. Itu terserah teman-teman. Ini saya nunggu waktu beberapa menit ya, dan nanti
Kalau sudah 2 menit saya akan eksekusi teman-teman. Nah ini saya lihat tuh waktunya 1:42 tadi ya tuh, 1:46, 47, 48, 49, 50. Dan nanti sampai 2 menit lah itu saya klik selesai. Kalau saya tadi klik mulai jalannya dari tadi ya sudah saya eksekusi ya, cuman karena tadi sebagai manusia biasa ada hilaf juga. Nah ini sudah 2 menit ya, jadi saya klik selesai. Nah itu teman-teman ya, kalau sudah klik selesai seperti ini, kita tinggal mencari orderan lagi, bisa secara auto ataupun minta order. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.